Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Istimror dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang Hazanah Tasawuf di dalam kurikulum pendidikan pesantren. Pada topik yang pertama, yakni hakikat tradisi sufistik di dalam pendidikan pesantren. Tasawuf adalah dimensi spiritual dalam ajaran Islam yang berfokus pada pembersihan hati dan peningkatan kualitas jiwa untuk meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di lingkungan pesantren, tasawuf bukan hanya sekedar teori, melainkan juga implementasi nyata di dalam kehidupan yang membentuk karakter santri setiap harinya. Tradisi sufisme di pesantren memiliki akar yang sangat kuat dari ajaran para ulama sufi klasik, seperti halnya Imam Al-Ghazali, Syekh Junaid Al-Baghdadi, dan juga Abu Yazid Al-Bustami. Nah, prinsip-prinsip seperti keikhlasan, tawakal, kesederhanaan, kesabaran, dan juga rasa syukur menjadi pedoman moral yang diajarkan di dalam proses pendidikan. Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa pesantren memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai institusi pendidikan ilmu agama dan juga sebagai pusat pembangunan spiritual moral umat Islam. Aktivitas keagamaan seperti zikir bersama, khataman Al-Quran, rotibul hadat, manakiban, dan mujahadah merupakan praktik tasawuf yang terus dilakukan di lingkungan pesantren. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana yang efektif di dalam membangun kesadaran spiritual santri, sehingga mereka tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga akhlak yang baik. Selain itu, biasanya para kiai di pesantren juga memiliki sanad keilmuan yang terhubung langsung kepada ulama sufi yang pernah ada. Ini memperkuat aspek spiritual dan menegaskan pesantren sebagai pusat pelestarian ajaran tasawuf di Indonesia. Tasawuf di dalam pendidikan pesantren tidak hanya berfokus pada pencapaian spiritual individu, melainkan juga membangun struktur sosial yang harmonis di dalam pondok. Nilai-nilai sufistik seperti kebersamaan, saling bantu, saling tolong-menolong, dan ketaatan terhadap pemimpin adalah ciri khas di dalam kehidupan pesantren. Santri dididik untuk mengutamakan kepentingan kolektif di atas keinginan pribadi. Hal ini sejalan dengan prinsip sufistik mengenai ukhuwah rohaniyah atau persaudaraan spiritual yang berkembang dari tujuan yang sama, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di pesantren juga menekankan kesadaran akan pentingnya praktik spiritual yang berkesinambungan. Para santri tidak hanya mendapatkan ilmu dari bacaan, tetapi juga melalui contoh perilaku para kiai. Kiai menjadi figur teladan yang mencerminkan karakter sufi sejati yang berjiwa sederhana, sabar, dan penuh cinta. Dampak dari contoh ini seringkali lebih mendalam dibandingkan dengan pengajaran lisan, karena nilai-nilai tasawuf disampaikan melalui pengalaman dan pemahaman secara langsung. Tradisi sufistik dalam pesantren juga menunjukkan adanya harmoni antara pengetahuan dan tindakan. Para santri diajak untuk tidak sebatas memahami ide-ide teologis, tetapi juga menerapkannya di dalam kehidupan keseharian. Sebagai contoh, pembelajaran mengenai kesabaran dan tawakal enggak hanya terhenti pada teori, tetapi diwujudkan dalam sikap teguh saat menghadapi tantangan hidup yang sederhana di pondok pesantren. Ini yang menjadikan tasawuf di pesantren bersifat praktis dan juga realistis. Tradisi sufistik di pesantren mengajarkan kesadaran eksistensial
akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala aspek kehidupan. Santri dilatih untuk selalu merasakan pengawasan Allah atau muraqabah dan berusaha mementingkan niat di dalam setiap aktivitas. Sikap ini menumbuhkan sifat jujur, tulus, dan juga rasa tanggung jawab yang sangat besar. Nilai-nilai tidak hanya penting, tetapi di dalam konteks keagamaan, tetapi juga menjadi bekal moral bagi para santri ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Yang kedua, bentuk-bentuk transformasi tradisi sufistik di dalam kurikulum pesantren. Nah, di dalam Di dalam evolusi pendidikan masa kini, pesantren nggak hanya berfokus pada pengajaran aspek-aspek agama, tetapi juga mengintegrasikan pendidikan umum tanpa kehilangan esensi sufisme. Di dalam kerangka ini, esensi sufisme itu masih menjadi landasan yang utama yang menghadapi seluruh aktivitas pembelajaran di pesantren. Prinsip-prinsip seperti keikhlasan, kesederhanaan, kedisiplinan, dan juga rasa hormat kepada para mursyid atau kepada ustadz menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program pendidikan yang membentuk kepribadian santri. Meskipun saat ini pesantren itu telah mengadopsi model pendidikan yang formal, yang mencakup materi umum seperti sains, bahasa, dan juga teknologi. Suasana spiritual tetap dipertahankan agar proses belajar tidak kehilangan tujuan ilahiyah. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa pesantren memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan identitas keislaman mereka. Lebih ke dalam lagi, penggabungan antara pengetahuan agama dan juga pengetahuan umum di pesantren menciptakan model pendidikan yang holistik, yang mempertemukan kecerdasan intelektual dengan spiritual. Santri gak hanya dilatih untuk berpikir kritis dan juga analitis, tetapi juga diarahkan agar memiliki kesadaran dalam diri dan kepekaan moral yang mendalam. Pendekatan sofistik di dalam materi pembelajaran memberikan makna pada setiap elemen proses belajar, menjadikan pengetahuan sebagai lebih dari sekedar alat, tetapi juga sarana untuk mengenali diri dan Tuhan. Dengan demikian, keberadaan pesantren itu tetap relevan di zaman modern karena mampu menghasilkan generasi yang berpengetahuan sekaligus juga memiliki akhlak dan etika moral keagamaan. Berikutnya ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, transformasi nilai spiritual dalam kurikulum. Nilai-nilai sofistik seperti keikhlasan, kesederhanaan, dan kedisiplinan tidak hanya diajarkan secara teoritis tetapi juga diintegrasikan di dalam kegiatan harian santri. Misalnya disiplin bangun pagi untuk sholat tahajud, membaca wirid sebelum belajar, dan menjaga kitab dan menjaga adab kepada guru ataupun mursyid merupakan penerapan langsung dari ajaran tasawuf. Yang kedua, yakni pengajian kitab-kitab sufistik klasik. Kurikulum pesantren masih mempertahankan pengajaran kitab tasawuf seperti Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, Risalah Qusyairiyah karya Imam Al-Qusyairi, dan juga Ta'limul Muta'alim karya Al-Zarnuji. Kitab-kitab tersebut mengandung ajaran moral dan spiritual yang sangat dalam serta menjadi dasar pembentukan kepribadian seorang santri. Berikutnya, relevansi tasawuf di dalam pembentukan karakter santri modern. Nah, di era modern yang ditandai dengan krisis moral, konsumerisme, dan juga hedonisme, ajaran tasawuf itu menjadi solusi untuk mengembalikan keseimbangan spiritual manusia. Pendidikan pesantren yang berlandaskan nilai sufistik berperan di dalam pembentukan karakter religius, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Tasawuf juga mengajarkan santri untuk selalu introspeksi, bermuhasabah diri, mengendalikan hawa nafsu, serta mendekatkan diri kepada Allah melalui zikrullah. Nah, nilai-nilai ini yang sangat dibutuhkan
di tengah krisis spiritual global. Tasawuf di pesantren juga mengajarkan toleransi dan moderasi beragama. Konsep tasamuh dan juga tawazun yang diajarkan oleh para sufi menjadikan santri mampu berinteraksi secara damai dengan masyarakat berular. Dengan demikian, khazanah tasawuf di dalam kurikulum pesantren nggak hanya relevan untuk pendidikan agama, tetapi juga bagi pembentukan karakter bangsa yang berakhlakul karimah. Tasawuf di pesantren juga membentuk kesadaran sosial yang tinggi terhadap diri santri itu sendiri. Kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan adalah ajaran tasawuf itu di dalam kurikulum pendidikan pesantren merupakan aspek yang sangat penting di dalam membentuk karakter santri. Tasawuf menjadi ruh pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keikhlasan, kesederhanaan, disiplin, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui bentuk-bentuk pengajaran seperti kitab-kitab sufistik, praktik zikir, dan pembinaan akhlak, pesantren berhasil mempertahankan tradisi sufistik di tengah perkembangan zaman. Nilai-nilai tasawuf terbukti relevan di dalam menghadapi tantangan modernitas dan krisis moral, karena mampu menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual dan juga spiritual. Dengan demikian, tasawuf bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga fondasi utama di dalam pendidikan Islam yang perlu terus dikembangkan agar pesantren tetap menjadi pusat pembinaan moral umat Islam di Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini dokumentasi dari Pondok Pesantren Sabilun Najah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.